Shalom, perkenalkan nama saya Pita Sinaga. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D. Nah, sekarang NIM saya 210101135. Nah, sekarang saya akan membahas tentang antropologi dan pneumatologi. Yang pertama, antropologi. Antropologi adalah pengajaran tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi antropologi adalah pembicaraan tentang manusia. Istilah antropologi dapat disebut juga sebagai studi tentang manusia dari sudut pandang Alkitab atau dapat ditujukan pada studi tentang manusia dalam lingkungan kulturalnya. Jadi, antropologi adalah bagian ilmu pengetahuan teologi yang membicarakan manusia, sifatnya, hubungan-hubungannya, dan sebagainya. Manusia dan penciptaan. Alkitab mengatakan manusia merupakan karya agung Allah yang diciptakan menurut gambarnya. Alkitab juga menjelaskan bahwa manusia bukan saja mahkota dari seluruh ciptaan Allah, tetapi juga objek khusus pemeliharaan Allah. Kenyataan ini membuktikan bahwa manusia menempati kedudukan yang amat penting dalam Alkitab dan dalam pandangan Allah. Salah satu topik yang hangat diperdebatkan pada zaman modern ini adalah pertanyaan bagaimana kehidupan ada di atas dunia ini. Ada dua pilihan dasar. Yang pertama, melalui proses yang lambat dan alamiah atau teori evolusi. Atau yang kedua, melalui perintah penciptaan versi Alkitab atau doktrin penciptaan. Asal-usul manusia, alam dan isinya telah menjadi bahan perdebatan di segala zaman. Menurut teori evolusi yang dipelopori oleh Charles Darwin lewat bukunya Origin of the Species pada tahun 1859. Pemegang teori ini berpandangan atau menyatakan bahwa manusia atau alam semesta berasal dari suatu proses evolusi yang panjang, dimulai dari zat yang paling sederhana sampai terbentuknya makhluk yang sangat kompleks yang disebut manusia. Namun berbeda dengan Alkitab yang menjelaskan bahwa manusia dan dunia ini diciptakan oleh Allah. Berbagai tulisan kuno Babilonia dan Mesir juga menegaskan hal yang sama, meskipun cara penyampaian yang ditulis sangat sedikit bervariasi. Mujizat dan penampilan sejarah. Konsep creatio ex nihilo adalah mujizat atau keajaiban sejarah karena Allah melakukannya dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi sama dengan mujizat yang lain dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, setiap mujizat selalu diikuti dengan bukti sejarah. Setiap hari Allah melakukan pekerjaan penciptaan, maka bukti sejarahnya ada. Misalnya hari pertama langit dan bumi terang atau siang dan malam atau gelap. Misalnya hari kedua darat, laut, dan langit dan seterusnya. Dalam perjanjian baru, peristiwa mujizat pada perkawinan di Kana, air menjadi anggur, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa kalaupun Allah melakukan karyanya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi sifatnya mujizat, tetapi Allah selalu memberikan bukti akan kebenaran tindakannya tersebut dalam bentuk benda yang dapat dideteksi oleh indera manusia. Dan semua mujizat itu dilakukan Tuhan untuk kemuliaan namanya, yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 11. Pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia ada 3, yaitu pandangan ateistik, pandangan teistik, dan pandangan Alkitab. Yang pertama, pandangan ateistik. Kaum ateistik yang tidak percaya akan adanya Tuhan melihat bahwa dunia, termasuk manusia, terjadi karena kebetulan dan bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua itu pandangan teistik. Orang-orang non-ateistik, ateis, percaya akan keterlibatan Allah dalam penciptaan, termasuk penciptaan manusia. Namun demikian,
Tidak ada kesempatan berpendapat bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung. Dengan kata lain, ada kelompok orang-orang teis yang percaya bahwa Allah mungkin tidak menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, tapi dari makhluk ciptaan yang sudah ada, dan Allah menciptakan jiwa untuk ditambahkan sehingga menjadi manusia sekarang. Yang ketiga itu pandangan Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27 dan pada pasal 5 ayat 1, Ulangan 4 ayat 32, Mazmur 100 ayat 3, dan pada pasal 13 pada ayat 13 juga ayat 14, 1 Timotius 2 ayat 13. Manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembusi napas Allah dalam Kejadian 2 ayat 7, Ayub 33 ayat 4, dan Pengkhotbah 12 ayat 7. Dua aspek materi dan non-materi penciptaan manusia ditulis dalam satu kalimat. Hawa diciptakan langsung oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Kejadian tertulis dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 dan dalam 1 Korintus 11 ayat 8. Mengapa Allah menciptakan manusia? Mungkin banyak orang yang bertanya seperti itu. Namun, hanya ada satu tujuan mengapa Allah menciptakan manusia, yaitu untuk memuliakannya. Keinginan besar Tuhan Allah dalam menciptakan alam ini adalah semata-mata untuk dirinya sendiri, dan untuk kemuliaannya sendiri, dan untuk menyatakan dalam makhluknya kesempurnaan dirinya sendiri. Jika demikian, maka jelas bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk memuliakannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa hidup manusia itu penting, karena manusia adalah untuk Allah sendiri. Oleh karena itu, hanya di dalam persekutuan dengan Allah lah maka manusia akan menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Pentingnya doktrin manusia. Antropologi dalam teologi sistematika sangatlah penting, karena manusia adalah objek utama dari rencana keselamatan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia menempati kedudukan yang penting dalam Alkitab selain Allah sendiri. Dengan demikian, tidak heran jika di dalam teologi sistematika, antropologi akan menjadi bahasan langsung setelah doktrin Allah. Pentingnya doktrin manusia adalah untuk mengetahui eksistensi atau keberadaan manusia dalam arti sebagai makhluk yang ada atau hadir di muka bumi ini. Manusia sebagai gambar rupa Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai ciptaan yang mulia, mahkota dari seluruh ciptaan Allah. Ia berbeda dari makhluk yang lain sebab ia diciptakan sesuai dengan atau menurut gambar dan rupa Allah yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Natur manusia. Pada umumnya dikenal 3 teori pembagian natur manusia dalam teologi, yaitu trikonomi, diotonomi, dikotomi, dan monisme. Yang pertama, trikonomi. Trikonomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua itu dikotomi. Dikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia hanya terdiri dari tubuh dan roh. Yang ketiga, monoisme. Monoisme atau monisme, atau kadang disebut monokotomi, adalah pandangan yang percaya bahwa manusia merupakan pribadi yang utuh, yang tidak dipisah-pisahkan. Tubuh dan jiwa. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan lebih dahulu membentuk tubuh, setelah itu memberi jiwa. Jiwa adalah totalitas, kesatuan dari unsur-unsur yang saling memiliki ketergantungan atau dependensi dan interdependensi. Berbeda dengan tubuh, jiwa tidak bisa dibagi-bagi. Hubungan tubuh dan jiwa ini merupakan sesuatu yang misterius dan tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Jiwa dapat mempengaruhi tubuh, karena itu kebanyakan gerakan tubuh bergantung kepada jiwa, seperti berjalan, berolahraga, dan sebagainya. Tetapi ada juga gerakan tubuh yang tidak tergantung pada jiwa, seperti jantung, pencernaan yang dilakukan oleh usus,
dan keluarnya keringat. Ada kesatuan tubuh dan jiwa. Sekalipun kitab suci mengajarkan bahwa manusia terdiri dari dua elemen yang berbeda, yaitu tubuh dan jiwa, kitab suci juga menekankan kesatuan yang ada di antara tubuh dan jiwa. Kesatuan dari seluruh manusia. Jadi, manusia dipandang sebagai suatu kesatuan. Kehendak bebas manusia. Masalah tentang kehendak bebas manusia merupakan problem yang cukup banyak didiskusikan. Free will atau kehendak bebas dan kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia bisa memilih antara taat kepada Tuhan atau tidak. Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, manusia hanya bisa berbuat dosa saja. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia kehilangan free will atau kehendak bebas. Kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa awalnya seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Bahwa dosa masuk kepada manusia lewat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebab perintah yang Allah berikan kepada Adam untuk jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat telah dilanggar oleh Adam dan Hawa. Pneumatologi, pengajaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi. Wahyu memiliki arti bahwa Allah menyatakan kepada manusia sesuatu yang kalau tidak, manusia tidak akan mengetahuinya. Inspirasi diartikan pimpinan Allah atas penulis manusia, sehingga mereka menyusun dan mencatat tanpa salah wahyunya kepada manusia, tanpa merubah apapun. Wahyu itu adalah materinya dan inspirasi adalah metodenya. Penyalur wahyu. Penyaluran wahyu dilakukan Allah dengan menjadikan nabi-nabi dalam perjanjian lama sebagai media penyaluran atau alat. Dan para nabi akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan beritanya dan menjaga kata-kata mereka dari kesalahan. Metode pewahyuan. Ada 4 cara atau metode yang digunakan dalam penulisan pewahyuan, yaitu 1. Secara lisan, contoh Abraham dan kepada Musa. Kedua, melalui mimpi, contohnya Allah berbicara kepada Abimelek melalui mimpi pada Yakub, Yusuf, dan Nebukadnezar. Yang ketiga, visi. Nabi seringkali menerima visi dan ini merupakan kategori yang lebih tinggi dari wahyu. Contohnya Abraham, Nathan, Yeskiel, dan Daniel. Yang keempat, teofani atau penampilan Allah. Contoh Abraham, Yosua, Gideon, dan Daniel. Inspirasi di Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus menjadi inspirasi penulis PL dan membimbing mereka dalam menulis. Para rasul mengajarkan para penulis PL dan dibimbing oleh Roh Kudus. Inspirasi di Perjanjian Baru. Sementara dalam Perjanjian Baru, Kristuslah yang menjadi inspirasi penulis Perjanjian Baru. Kristus memprediksi para rasul akan dijaga penulisannya, sehingga penulisan mereka tidak salah dan mengingat semua yang telah dia katakan kepada mereka. Roh Kudus membimbing para penulis dengan cara menolong para penulis untuk mengingat fakta-fakta pengajar ajaran Kristus, memampukan mereka untuk mengerti secara teologis tentang apa yang mereka mengerti, tentang apa yang mereka tulis, dan menjamin kepenuhan penyelesaian seluruh Perjanjian Baru. Hal ini didukung pada 1 Korintus 14 ayat 37. Pelayanan Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus untuk mengajar merupakan salah satu janji Kristen yang terakhir sebelum penyalibannya. Roh Kudus yaitu pribadi Tuhan dalam pemikiran Tritunggal. Pelayanan Roh Kudus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu regenerasi. Istilah regenerasi idenya berasal dari Alkitab. Ayat Alkitab yang dikenal yang berkenaan dengan topik regenerasi adalah Yohanes 3 ayat 7. Yang isinya adalah, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi pada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal-hal yang telah diajarkan di Perjanjian Lama dan karena itu ia seharusnya telah mengetahuinya. Dalam semua itu, Yesus kelihatan menunjuk pada Yeskiel 36
karena kedua bagian itu melibatkan suatu diskusi dari air dan roh. Di Yeskiel 11 ayat 19 dan 36 ayat 25 sampai 27 menjanjikan Israel suatu pengalaman regenerasi di milenium. Allah akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Ia akan menempatkan rohnya di tengah-tengah mereka. Ia akan meregenerasi mereka. Meskipun bagian firman Tuhan ini berbicara tentang masa yang akan datang, orang-orang percaya di PL di Perjanjian Lama juga akan mengalami regenerasi. Di Yeskiel 18 ayat 31 orang-orang itu diperintahkan untuk perbaharuilah hatimu dan rohmu. Kedua frasa paralel adalah Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Demikian pula Yohanes 3 ayat 5. Dan menunjuk bahwa orang percaya di Perjanjian Lama juga akan diregenerasi oleh Roh Kudus. Terus dalam Yeskiel 18 ayat 31 dan Mazmur 51 ayat 12. Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Berdiamnya Roh Kudus adalah tindakan di mana Allah menduduki secara tetap tubuh seseorang di dalam Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus akan datang dan pergi dari orang saleh, memampukan mereka untuk bertindak, tetapi tidak selalu tinggal bersama mereka. Yesus mengidentifikasikan bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang di PL. Perjanjian dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang didiami, kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di PL sifatnya selektif dan sementara. Roh Kudus mendiami sebagian orang di PL, Roh Kudus mendiami Yosua, dan Roh Kudus turun atas sebagian orang di Perjanjian Lama. Menahan dosa. Kejadian 6 ayat 3 mengidentifikasikan pergumulan atau penahanan Roh Kudus atas dosa terbatas karena manusia menolak untuk menaati pelayanan Roh Kudus dalam meyakinkan orang. Dalam konteks ini, Allah menghakimi manusia dengan air bah-Nur. Bagi mereka yang berpegang pada pengangkatan pratribulasi, suatu paralel dapat dilihat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pretribulationis atau pratribulasi adalah terjadi pengangkatan atau rapture sebelum kedatangan Tuhan, di mana gereja yang siap akan diselamatkan dari kesengsaraan atau antikristus. Kemampuan untuk melayani. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan untuk diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik untuk tabernakel dan bait suci. Diberikan pada Bezalel dan Hiram. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua, Saul, dan Daud. Kemampuan dalam peperangan diberikan kepada Othniel, Gideon, dan Yefta, dan kekuatan ekstra secara fisik diberikan kepada Simson. Relasi Roh Kudus dengan Kristus. Maksud dari relasi Roh Kudus dengan Kristus ialah hubungan antara Roh Kudus dan Yesus Kristus. Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias, tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1, dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya, tertulis dalam Yesaya 11 ayat 2-3. Narasi atau peristiwa Injil terus-menerus mencerminkan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus dalam pelayanannya untuk menggenapi nubuat Yesaya. Hal ini berarti bahwa Kristus tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri. Dia juga memiliki kuasa. Fakta bahwa ia melayani dengan kuasa Roh Kudus menekankan kesatuan dan Trinitas. Dalam Yohanes 8 ayat 18 dikatakan, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mutus aku bersaksi tentang aku." Dapat dilihat juga dalam Yohanes 5 ayat 31 pada pasal 6 ayat 29 dan pada pasal 10 ayat 37 sampai 38 dan lainnya.
dan kelahiran dari anak darah. Dan itu menjadi asal mula kelahiran. Istilah menggunakan istilah turun atas dalam Lukas 1 ayat 35 menggunakan istilah turun atas dan menaungi untuk menjelaskan pelayanan dari Roh Kudus dalam kaitannya dengan Maria yang mengandung. Istilah yang sama turun atas dalam Yunani everchomai digunakan juga pada waktu Roh Kudus turun atas para rasul di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Akibatnya adalah Kristus memiliki natur manusia. Yang kedua, natur manusia Kristus tanpa dosa. Yang ketiga, natur manusia Kristus menyebabkan keterbatasan manusiawi. Kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus. Dalam Lukas 4 ayat 18 berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku mengidentifikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus yang kemungkinan besar terjadi pada saat pembaptisannya. Ketika itu Roh Kudus terjadi turun atas Kristus. Yang kedua, Roh Kudus memenuhi Kristus. Lukas mengidentifikasikan Yohanes Pembaptis membuka jalan dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu ia masih dalam kandungan ibunya. Mesias tentu saja dipenuhi oleh Roh Kudus, paling tidak sama dengan apa yang terjadi pada pembuka jalan dari Mesias. Di Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus lalu dibawa oleh Roh Kudus. Kematian Kristus. Bukan hanya Roh Kudus yang berperan dalam pemberdayaan kemanusiaan Kristus serta pemberian kuasa pada Kristus dalam pelayanannya di dunia, namun Roh Kudus juga berperan dalam kematian Kristus. Seperti dalam kitab Ibrani 9 ayat 14, betapa legitnya adalah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Catatan Alkitab mengidentifikasikan bahwa setiap pribadi Trinitas memiliki bagian dalam tindakan kebangkitan yang akbar itu. Kristus dibangkitkan oleh kuasa Allah Bapa. Dalam firman Tuhan mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasan. Namun demikian, Kristus juga memiliki kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri, sebab firman Tuhan mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kerelaan kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 18. Roh Kudus juga terlibat dalam kebangkitan Kristus. Kesimpulannya, pneumatologi merupakan doktrin atau pengajaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri memiliki pelayanan melalui manusia. Tuhan juga menyatakan dirinya melalui pewahyuan dan disalurkan kepada orang-orang pilihannya melalui bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, manusia dapat juga berhubungan langsung dengan Tuhan berkat pengorbanan Tuhan itu sendiri dengan mengosongkan dirinya di atas tahta kerajaan surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.